Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya, dan masih juga tetap mengupas tentang seputaran asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Nah, di video sebelumnya saya itu menjelaskan tentang apa itu asam lambung, apa itu GERD, apa itu anxiety, apa itu psikosomatis ya. Saya sudah jelaskan di video sebelumnya biar kalian itu mempelajarinya, biar kalian paham ya, biar kalian itu tidak was-was, biar kalian itu tidak bingung ternyata asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu seperti itu ya. Dan kalau seandainya kalian sudah paham, kalian sudah mengerti, itu akan keluar ya, keluar dengan sendirinya bagaimana cara menanganinya, karena saya tahu kalian juga teman-teman yang lain itu bisa menanganinya ya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana ya, kalau seandainya kalian belum mengerti, saya akan jelaskan di sini ya. Bagaimana cara menangani ketika asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu terjadi sensasi-sensasinya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana cara menangani ketika sensasi asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis terjadi saat ini gitu ya. Nah, itu teman-teman ya. Nah, sebelum video saya lanjutkan seperti biasa mohon di-subscribe dulu biar video saya berkembang dengan baik, dan itu akan menambah semangat saya untuk nge-share video tentang asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis terhadap kalian ya teman-teman ya. Dan yang paling penting itu tolong di share ya video saya di Facebook, di WA, di Instagram, dan di media sosial yang lainnya, agar yang sedang terkena asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dan belum tahu caranya seperti apa, itu mereka akan mendapatkan informasi bagaimana cara jalan keluarnya ya. Dan kalau seandainya itu mereka dapatkan informasi dari kalian, mereka akan mengucapkan syukur, dan itu pahalanya akan mengalir terhadap kalian dan termasuk ke saya juga ya. Jadi video ini mudah-mudahan menjadi lahan ibadah buat kita semua. Dan kalau seandainya orang yang sudah melakukan banyak kebaikan kepada orang lain, niscaya Allah akan menyayangi kalian. Dan kalau kalian sedang mengalami asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, kemudian berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, minta dikesembuhkan penyakitnya, niscaya Allah akan menyayangi kalian, niscaya Allah akan menyembuhkan atau mengangkat penyakit kalian secara sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kembali lagi ke topik utama. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menangani asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ketika sensasinya datang ya, agar mudah cepat sembuh ya. Karena untuk penanganan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu sebetulnya hal yang sangat mudah ya, hal yang sangat mudah, tetapi karena kalian sedang mengalami sekarang itu memang rasanya sangat dahsyat sekali, dan kebingungan itulah ya yang bisa menyebabkan penyakit ini terasa berat gitu ya, karena kalian belum mengerti, karena kalian belum paham, jadi kalian itu menganggapnya itu penyakit berat ya. Padahal kalau misalnya kalian sudah paham, kalian sudah mengerti, itu kalian nanti ketika sudah sembuh kalian akan tertawa sendiri ya. Oh ternyata penyakit itu seperti itu ya. Kadang nanti juga kalian bisa tertawa sendiri kalau misalkan mengingat kejadian-kejadian yang ketika kalian sedang mengalami sakitnya gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan dulu tentang asam lambung ya, cara menanganinya seperti apa ya. Dan cara menanganinya kalau misalkan sensasi yang datang itu menanganinya begini teman-teman ya. Jadi kalau misalkan asam lambung yang datang itu sensasinya dada panas gitu ya, perut panas, dada panas, dan dada panas itu sering diiringi dengan sakit ya, kadang diiringi dengan sakit dada bagian kiri, bagian kanan, dan sampai nembus ke arah belakang ya. Dan kemudian tenggorokan itu mengganjal ya, nggak nyaman pokoknya ya. Tenggorokan itu mengganjal, nggak nyaman, ada panas di mulut, kadang pahit, kadang asam. Nah itu sensasi-sensasi daripada asam lambung ketika sedang naik ya. Nah, agar sensasi itu tidak membuat cemas ya, tidak berlanjut ke dalam kecemasan ya, kalian yang harus pertama kalian lakukan adalah minum yang banyak ya teman-teman ya. Jadi ketika asam lambung naik, kemudian di dada terasa panas ya, kalian harus pahami, kalian harus sadari ya, bahwa asam lambung itu tempatnya di lambung, dan ketika misalkan naik ke atas itu bagian-bagian organ yang lain itu tidak akan kuat menahan
keasaman daripada asam lambung itu sendiri ya. Jadi kalau misalnya dada panas itu memang kalau misalkan terlalu sering ya itu memang ada iritasi ya. Jadi kulit kerongkongan kita itu tidak kuat menahan panasnya atau asamnya daripada asam lambung itu sendiri ya, akhirnya serasa panas gitu ya. Nah solusinya dulu saya itu sering minum air hangat, jadi banyak minum lah gitu ya. Jadi kalian juga harus memahami kalau misalkan ada asam lambung di sini ya kita basuh aja ya, kita basuh aja biar asam lambungnya yang walaupun masih ada sisa sedikit di sini kalau sudah turun ya, tapi kan ada sisa sedikit ya, kita basuh aja ya sama air hangat ya, minum air hangat ya. Kemudian asam lambung itu bisa menyebabkan panas dalam ya. Itu saya mengakalinya dulu pakai sering konsumsi pepaya ya. Karena asam lambung itu bisa menyebabkan panas dalam ya. Asam lambung itu bisa menyebabkan panas dalam, tetapi kalian jangan pernah mengobati panas dalam kalian ketika sedang mengalami asam lambung dan sensitif psikosomatis dengan minuman atau obat-obat yang mengandung soda. Di warung kan banyak tuh obat penurun panas dalam gitu ya, semacam minuman-minuman yang ada sodanya. Itu saya sarankan tidak kalian lakukan ya. Karena kenapa? Sekarang berpikirnya begini ya, berpikir jernih nih ya. Ketika asam lambung naik ke atas ya, itu bisa saja nih ya mengikis lapisan kulit dalam tenggorokan ya, bisa saja mengikis kulit. Nah kemudian kulitnya itu ada iritasi sedikit. Nah kemudian dimasuki air yang bersoda ya, menggelubuk-gelubuk gitu ya. Nah itu bisa menambah mengikis lagi ya. Sudah menambah mengikis lagi lapisan yang sedang rentan ya. Kemudian si sodanya itu bisa mengembung lagi di dalam lambung. Nah itu teman-teman ya, kenapa saya sarankan kalian yang sedang mengalami asam lambung dan artritis psikosomatis, sedang mengalami panas dalam, tidak disarankan meminum minuman penurun panas dalam dengan yang bersoda. Nah itu teman-teman, banyak sekali di warung itu minuman penurun panas dalam. Banyak lah pokoknya, kalian juga tahu ya. Kalau misalnya saya jelaskan di sini takutnya saya nanti kena marah nih ya. Nah itu teman-teman ya, itu saya dulu seperti itu. Saya tahu ya, saya itu sedang mengalami panas dalam karena asam lambung. Nah di warung-warung itu banyak obat sekali, obat penurun panas dalam, tetapi saya tidak konsumsi. Kenapa? Alasannya begini ya. Alasannya asam lambung sedang naik itu pasti merusak ya, merusak lapisan tenggorokan atau esofagus ya. Jadi kulit-kulit tipisnya itu kena kikisan keasamannya dari asam lambung ya. Dan ketika kalau misalkan kita minum sesuatu ya yang ada sodanya gitu ya, yang bisa menyebabkan kikisan daripada dinding kulit tenggorokan, itu malah nanti akan tambah parah ya teman-teman ya. Nah itu nih patut diketahui, patut disadari. Jadi cukup dengan yang tradisional aja. Apa sih yang tradisionalnya? Banyak buah-buahan juga yang bisa menurunkan panas dalam ya. Contohnya pepaya ya. Saya dulu sering konsumsi pepaya untuk menurunkan panas dalam ya. Karena pepaya itu selain aman, tidak bersoda, aman ya untuk pepaya itu ya. Kemudian saya konsumsi juga rebusan labu siam. Nah, labu siam itu aman ya. Labu siam itu bisa menurunkan panas dalam ya. Jadi sering aja lakukan ya, pepaya kemudian labu siam. Kemudian ramuan ini, saya dulu itu sering mengkonsumsi ramuan cincau. Nah, daun cincau itu kalau misalkan kalian belum punya daun cincau atau tidak punya atau susah mendapatkannya, banyak orang yang jualan cincau ya, suka keliling kan pakai es cincau gitu ya. Nah esnya jangan, kalian makan cincaunya aja. Saya dulu juga begitu, saya konsumsi cincaunya. Jadi cincau kebetulan saya ada pohon cincau, jadi saya bikin cincau. Itu saya minum tiap hari ya. Kalau misalkan ada pepaya ya pepaya, kalau misalkan pepaya nggak ada, adanya labu siam ya saya labu siam. Kemudian pepaya tidak ada, labu siam tidak ada, saya konsumsi cincau. Nah seperti itu teman-teman, itu saya lakukan terus ya, sampai benar-benar perutnya itu tidak panas, sampai mulut saya itu tidak merasa asam, tidak merasa ada panas dalam ya. Karena kalau misalnya ada panas dalam itu di mulut juga suka ada iritasi ya. Nah itu ciri-cirinya itu teman-teman ya. Nah itu untuk asam lambung ya.
Kemudian untuk GERD nih, GERD itu gastroesophageal reflux disease ya. Jadi makanan yang kembali itu biasa sensasinya itu mual, kemudian kembung ya, kemudian apa lagi ya? Begah, kemudian ulu hati sakit nih ya, kemudian tidak nafsu makan. Nah, itu teman-teman ya. Jadi untuk misalkan untuk mual ya, kalian harus pahami jangan dibikin cemas ya. Karena kalian itu sedang mengalami GERD. GERD itu gastroesophageal reflux disease. Jadi makanan yang kembali biasanya ada gas, ada tekanan berlebih di dalam lambung kalian, menjadilah GERD. Dan kalau misalkan ada tekanan gas yang berlebih, kemudian esopagusnya kurang bekerja dengan baik atau kurang berfungsi dengan baik, itu maka akan keluar dan terasanya itu akan mendorong keluar. Jadi rasanya itu pengen mual ya, pengen muntah. Nah itu, jadi kalian harus pahami ya seperti itu. Kemudian sensasinya itu kembung gitu ya. Ya kalian harus pahami, jangan dibikin cemas ya, karena ada tekanan berlebih ya dalam lambung kalian. Jadi ada kembung, kemudian kalau misalkan ulu hati sakit, kalian harus pahami ya, harus pahami jangan dibikin cemas. Ulu hati itu sakit ya karena kalian ulu hatinya sedang esopagusnya sedang bermasalah, jadi tidak bekerja dengan sempurna, kayak macam bengkak-bengkak itulah. Kalau misalnya ditekan di sebelah sini itu serasa sakit dan keras ya. Kadang pertama sih cuma sakit aja, kesana-kesananya tambah keras gitu ya. Yaitu mungkin karena dulu saya tidak di endoskopis, itu mungkin membengkak ya. Jadi agak membesar si esopagusnya karena sedang bermasalah. Jangan dibikin cemas ya, itu hal yang sangat wajar karena kalian sedang mengalami GERD, ada tekanan gas atau esopagusnya sedang tidak benar, tidak berfungsi dengan baik. Jadi jangan dibikin cemas ya, itu hal yang sangat wajar. Nah itu teman-teman ya. Kemudian tidak nafsu makan. Ya kalian jangan cemas lagi kalau sedang mengalami GERD, tidak nafsu makan. Ya sekarang mau nafsu makan gimana, perutnya aja serasanya itu kembung, serasa penuh. Kalau misalkan nafsu makan tidak ada, ya hal yang sangat wajar ya teman-teman ya. Jangan dibikin cemas, jangan berpikir begini, waduh kenapa saya tidak nafsu makan ya, kenapa. Jangan seperti itu. Sadari aja ya kalau kalian itu sedang ada gasnya di dalam ya. Jadi ada tekanan di dalam perut, jadi perutnya mengembung, serasa penuh. Jadi hal yang sangat wajar kalau misalkan kalian nafsu makannya tidak ada sama sekali. Terus Pak katanya kan saya juga kalau misalnya mau dipaksain rasanya juga nggak ada katanya gitu ya. Kalian harus berpikir positif ya, berpikir hal yang sangat wajar. Lah ininya juga sedang panas ya, sedang panas karena asam lambung, karena panas dalam gitu ya. Jadi hal yang sangat wajar, jangan dibikin cemas. Nah itu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada sensasi tentang GERD itu kalian jangan bikin cemas, kalian pahami, kalian sadari bahwa asam lambung kalian itu sedang bermasalah, GERD-nya sedang bermasalah gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Kemudian solusinya seperti apa? Nah kalau misalkan kembung datang, kemudian begah, kemudian ulu hati sakit gitu ya. Ya kalian harus duduk tenang ya, duduk tenang. Kalau misalnya lagi kembung nih, duduk tenang aja, tenang, relax, biar kita itu tekanannya nggak berlebih ya teman-teman ya. Jadi duduk tenang, kemudian minum air hangat sedikit-sedikit, jangan minum air dingin. Nah hindari dulu minum air dingin ya. Jadi minumnya air hangat, kemudian minum sedikit-sedikit. Nanti lambat laun juga akan sendawa, dan kalau sudah sendawa atau sudah kentut itu pasti akan nyaman kembali. Nah itu teman-teman ya kalau untuk kembung ya. Kemudian selain daripada minum air hangat, saya juga dulu sering dibantu pakai botol ya. Botol itu diisi air panas gitu ya. Jadi suka digeleng-geleng di perut lah, digeleng-geleng pakai botol gitu ya di perut. Nah itu lambat laun akan kentut ya, akan kentut, kemudian akan sendawa gitu. Dan kalau sudah kentut, sudah sendawa, itu bakalan nyaman kembali ya. Nah untuk menangani rasa lapar yang tidak ada, kalian harus pahami, kalian harus sadari, kalian harus punya prinsip ya. Orang sakit tidak akan sembuh tanpa makan, catat ya, gitu ya. Jadi paksakan saja kalau kalian pengen sembuh. Pak, saya tuh makannya nggak enak lah, nggak nyaman ya, susah habis. Nggak apa-apa, saya dulu juga itu makan sedikit itu bisa 1 jam. Lagi kambuh-kambuhnya, lagi kembung-kembungnya besar itu, lagi nggak nyamannya perut itu, gasnya lagi banyak. Itu saya makan sedikit aja bisa 1 jam gitu ya.
sambil nongkrong di luar gitu ya, makan, orang lewat, Pak sehat ya, alhamdulillah, saya bilang gitu ya, padahal itu sedang terjadi gitu ya, tapi tetap saya paksakan makan sedikit sedikit, lambat laun akan habis itu makanan ya. Paksakan saja untuk makan pelan-pelan saja, jangan makannya jangan tergesa-gesa. Kalian harus punya prinsip bahwa orang sakit tidak akan sembuh tanpa makan, catat. Nah itu ya, jadi makan paksakan saja. Kalau misalnya susah habis, pelan-pelan aja, bisa 1 jam, bisa 2 jam, nggak apa-apa, yang penting habis, yang penting nutrisi masuk, yang penting gizi masuk. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman untuk cara mengobati GERD ya. Nah kemudian sekarang cara mengobati anxiety. Nah anxiety itu adalah kecemasan, cemas berlebih ya. Biasanya sensasinya itu suka cemas gitu ya, kemudian was-was, kemudian itu jantung itu berdebar ya, kemudian takut mati, kemudian mendengar kabar buruk itu tidak enak lah, apalagi kalau misalkan dengar suara ambulan, waduh itu serasa dunia itu hancur ya, serasa dunia itu hidup itu tidak akan lama lagi. Nah itu teman-teman ya sensasinya. Nah sekarang cara menangani cemasnya seperti apa? Kalian jangan cemas, kalian jangan was-was, kalian sedang sakit dan sensasinya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan sakit kepala kan nyut gitu di kepala, nah itu sakit kepala. Tetapi untuk asam lambung GERD anxiety psikosomatis rasanya seperti itu, aneh ya. Jadi hal yang sangat baru untuk dirasakan buat kalian. Jadi kalian itu karena mendapatkan hal yang baru, rasanya seperti itu, jadi kalian was-was, kalian cemas. Nah seperti itu teman-teman. Jadi saya tanamkan dalam pikiran kalian, jangan dibikin cemas, sadari, pahami, kalian harus sadar kalian itu sekarang sedang sakit ya. Jadi kalau misalkan waduh Pak saya takut mati, jangan berpikiran takut mati, itu rasanya memang seperti itu ya. Rasanya memang seperti mau mati, padahal tidak ya, tidak sama sekali ya. Asam lambung tidak berbahaya ya. Saya sudah jelaskan di video sebelumnya ya, asam lambung tidak berbahaya ya, karena memang yang sedang alami asam lambung GERD anxiety psikosomatis cuman rasanya seperti itu gitu ya. Jadi kalian harus sadari, kalian harus pahami. Nah seperti itu, tanamkan dalam pikiran kalian itu tidak akan apa-apa ya. Jadi jangan cemas gitu ya. Nah sekarang cara menangani kecemasan ketika sedang datang gitu ya, ketika tiba-tiba sedang ngobrol begini gitu, lagi asik nonton TV ya, kemudian tiba-tiba cemasnya datang ya. Nah langkah yang pertama yang harus kalian lakukan adalah duduk tenang gitu ya. Duduk tenang gitu ya, duduk di kursi santai aja, gini aja santai lah. Jadi duduk yang tenang, jangan dibikin cemas, duduk yang tenang, rileks, kemudian ambil air hangat, minum sedikit-sedikit biar asam lambungnya turun. Soalnya kalau cemas asam lambungnya naik ya. Jadi tenangkan saja pikiran kalian, minum air hangat pelan-pelan, sedikit-sedikit gitu ya. Nanti juga lambat laun kalau kita rileks, asam lambungnya turun dan kecemasannya hilang. Nah itu teman-teman ya. Kemudian selain daripada duduk tenang, rileks, kalian juga hindari kabar-kabar buruk ya. Kalau misalkan lihat di TV ada berita kematian lah, longsor lah, beginilah yang bisa menyebabkan kematian lah, hindari itu dulu ya. Jadi kalian nonton TV-nya yang asik-asik aja ya. Kalau misalkan nonton komedi ya, walaupun kita nonton komedi itu nggak seru ya, nonton komedi itu nggak bikin kita ketawa ya, soalnya yang sedang mengalami asam lambung dan anxiety psikosomatis itu pikirannya selalu kemana-mana. Tetapi nggak apa-apa, pertahankan ya, nontonnya komedi aja ya, jangan nonton berita yang aneh-aneh lah, hindari dulu ya, seperti itu ya. Kemudian kalian harus memahami kalau kalian itu sekarang sedang sakit asam lambung GERD ya. Jadi jangan sampai dibikin cemas gitu ya. Jadi tenangkan saja, kalian rileks, minum air hangat ya. Kalau misalkan kecemasan datang, minum aja, santai aja. Ini tidak akan menyebabkan kematian, tanamkan dalam pikiran kalian ya. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian cara menangani psikosomatis ya, karena psikosomatis itu tidak berbahaya namun bisa mengganggu kalau seandainya di depannya ada kata CCP tentang penyakit ya, penyakit psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Jadi kalian harus pahami, harus sadari bahwa psikosomatis adalah pikiran kita yang berjalan, kemudian tubuh yang merespon. Nah itu teman-teman ya. Jadi biasanya sensasinya itu kalau misalnya yang terkena psikosomatis
itu selalu berpikir tentang penyakit-penyakit ya. Setiap hari itu berpikir tentang penyakit lah, tentang sensasinya, tentang pertanyaan-pertanyaan di dalam hati atau di dalam pikiran, ini apa. Nah itu ya sensasi daripada psikosomatis ya. Kemudian itu akan menjadi stres ya. Walaupun orang yang sedang mengalami asam lambung GERD anxiety psikosomatis, kalau misalkan ditanya, wah kamu stres, itu biasanya orang itu nggak akan menerima. Orang yang terkena asam lambung GERD anxiety psikosomatis itu tidak akan menerima kalau dikatakan stres. Padahal yang sebenarnya kalian itu sedang stres sekarang itu. Karena apa? Karena selalu memikirkan tentang penyakit, selalu memikirkan tentang sensasi. Nah itu ya. Jadi otak kita itu diperas ya, setiap hari itu berpikir dan terus berpikir tentang ketakutan lah, tentang sensasi yang dirasa lah, tentang bla 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 dan lain sebagainya. Nah itu ya. Jadi kalau misalkan kalian dikatakan stres, jangan marah. Kalian itu memang sedang stres sekarang ya, stres memikirkan tentang penyakit ya. Nah itu. Kemudian kalau misalkan stres berulang-ulang terus ya, berpikir berulang-ulang terus, yang akhirnya otot kita menegang ya. Kalau sudah otot menegang, biasanya itu bagian kepala itu sakit ya, karena otak kita itu dipres, dipakai setiap hari terus berpikir tentang penyakit, yang akhirnya stres ini bisa sakit nih. Bagian kepala atas itu sakit ya, bagian kepala atas sakit ya, kemudian ototnya menegang karena sering berpikir yang lain-lain, berpikir tentang kematian, waduh hidup ini tidak akan lama lagi ya. Akhirnya kalian menjadi cemas, dan kalau sudah cemas otot kalian itu menegang ya, gemeteran, menegang gitu ya. Nah ini bagian ini suka sakit ya, karena ototnya menegang ya. Otot menegang, sakit di bagian kepala belakang ya. Kemudian punggung sakit gitu ya. Punggung ini tuh terasa berat ya. Punggung itu terasa berat. Kemudian kadang rambut juga sering rontok gitu ya. Rambut itu kalau misalnya kita nyisir, kita udah mandi itu suka rontok ya. Tetapi kalian harus wajar ya, karena kalian itu berpikir terlalu banyak ya. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian berat badan pun bisa turun ya, berat badan bisa turun gitu ya. Ya hal yang sangat wajar ya, yang namanya pikiran kalau diperas itu menguras energi ya. Jadi yang tadinya energinya buat daging mungkin gitu ya, buat daging, ini habis terkuras oleh pikiran kita yang kemana-mana itu ya teman-teman ya. Kemudian ada lagi sensasinya itu menjadi sering kedutan ya. Sering kedutan, ini kedutan di perut, sering kedutan aja, kedutan di perut, kadang di dada, kadang di tangan gitu ya. Orang normal biasanya kedutan kan di halis nih. Kadang kalau misalnya belum terkena asam lambung GERD anxiety psikosomatis, ada kedutan di halis, biasanya waduh nih mau menangis nih, waduh nih mau ketemu pacar nih. Nah seperti itu kan ya teman-teman. Tetapi kalau yang untuk sedang mengalami asam lambung GERD anxiety psikosomatis, kedutannya di mana-mana ya. Kadang di perut, kadang di dada, kadang di tangan, kadang di kaki, kadang di pipi, kadang di mana aja itu ya, seenaknya dia aja gitu kedutannya gitu ya. Dan kalian jangan bikin cemas, kedutan itu bukan apa-apa ya. Kedutan itu memang tubuh kalian itu sedang mengalami stres ya. Jadi yang mengalami stres itu bukan kepala aja ya, tetapi anggota tubuh juga bisa mengalami stres. Kulit bisa mengalami stres, otot bisa mengalami stres, semuanya bisa mengalami stres. Stresnya dari mana? Ya dipicu dari pikiran ini ya. Pikiran yang terus berjalan terus itu akan memicu, kan namanya juga psikosomatis ya. Jadi pikiran yang berjalan akhirnya tubuh yang merespon. Nah seperti itu. Jadi kembali lagi ya ke psikosomatis. Kalau misalkan kedutan, kalian pahami, kalian harus berpikir wajar karena kalian sedang stres. Jadi anggota tubuh kalian juga mengalami stres. Jadi stres bukan di kepala aja, anggota tubuh kalian juga sedang mengalami stres. Jadi pikiran yang berkata, pikiran yang berjalan, akhirnya tubuh yang merespon. Nah seperti itu teman-teman ya. Nah kemudian kalau misalkan asam lambung GERD anxiety psikosomatis, kalau misalkan terus berulang gitu ya, nah itu akan menyebabkan kita kekurangan gizi ya. Dan kekurangan gizi, padahal Pak saya itu gizinya itu sudah masuk setiap hari, kenapa bisa dikatakan kurang gizi? Ya sekarang begini aja ya, orang yang kekurangan gizi itu bisa menyebabkan ya sensasinya nih ya, bisa dengan kelayangan gitu ya, kemudian oleng, keseimbangan tubuh terganggu lah, kemudian lemas, kemudian kayak gempa ya, kemudian apalagi ya, mata buram ya, kemudian sering ngantuk gitu ya.
kemudian mudah lelah gitu ya. Nah itu tanda-tanda kekurangan gizi ya. Tapi Pak, saya makan gizinya sudah banyak. Ya kalian harus pahami, kalian harus sadari asam lambung kalian itu sedang tidak beres ya. Jadi yang merubah makanan menjadi energi itu, yang mengolah pencernaan itu ya, membantu pencernaan itu adalah asam lambung, dan asam lambung kalian sedang tidak beres. Jadi serapan gizinya tidak sempurna. Jadi kalau misalkan kalian menyerapnya hanya 20% misalkan ya, tetapi ketika kalian berpikir mengeluarkan energinya 80%, ya akhirnya cepat lelah ya, cepat habis tenaganya gitu ya. Jadi jangan dibikin cemas. Wajar-wajar saja ya. Harus disadari kalau kalian itu sekarang sedang mengalami gangguan asam lambung gitu ya. Nah, itu teman-teman ya. Nah, solusinya seperti apa sih solusinya? Nah, solusinya ya tetap makan aja yang bergizi ya. Pertahankan gizinya biar gizinya itu tetap seimbang ya. Kalau misalkan Pak, saya udah lelah, katanya udah capek, padahal makan udah bergizi, nggak apa-apa, lanjut aja makan yang bergizinya ya. Kemudian sering berolahraga biar aliran darah sama aliran oksigen itu lancar ke semuanya ya. Kalau misalkan terlalu banyak diam diri di rumah, terlalu banyak berpikir, kemudian sering duduk di rumah, itu aliran darah tidak akan lancar, aliran oksigen tidak akan lancar ya. Jadi ya begitu ya hasilnya, nanti kelayangan gitu ya. Nah itu ya, jadi solusinya makan aja tetap ya yang bergizi, tetapi yang aman makanannya ya, jangan yang menyebabkan sensasi asam lambung itu kambuh lagi. Nah itu teman-teman ya. Kemudian sering berjemur, lakukan berjemur ya. Kenapa harus berjemur? Karena yang bisa membantu kita pulih itu adalah imun kita ya, bukan orang lain ya, bukan siapa-siapa. Yang bisa menyembuhkan kita itu adalah imun kita sendiri ya. Jadi biar imun kita itu tambah kuat, imunnya tambah bagus gitu ya. Ya kalian harus rajin berjemur ya. Jadi untuk membentuk vitamin D gitu ya. Tapi Pak, saya kan minum aja vitamin D. Ya bukan vitamin D itu juga kali ya. Jadi sebetulnya vitamin D itu sudah ada dalam tubuh kita ya, cuman belum terbentuk vitamin D-nya itu ya. Jadi vitamin D itu sudah ada di dalam tubuh kita. Nah, untuk membentuk vitamin D-nya itu dengan berjemur ya. Berjemur di pagi hari aja minimal 15 menit lah gitu ya. 15 menit. Jadi jangan berdiam diri di rumah ya. Jadi sering berjemur aja, olahraga, aktivitas, lakukan aktivitas ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian untuk istirahatnya minimal istirahat yang sedang mengalami asam lambung dan anestesi psikosomatis, minimal istirahat atau tidur di malam hari itu 8 jam. Ya, 8 jam, ingat ya. Jadi kenapa Pak harus 8 jam? Karena sel yang ada dalam tubuh kita itu dibentuk oleh imun kita sendiri. Jadi biarkan tubuh kita rileks dulu ya, sudah rileks baru sel tubuh kita itu diperbarui oleh tubuh kita sendiri gitu ya. Jadi jangan sampai gini, belum juga beres ini tubuh kita itu membetulkan sel-sel yang rusak, besoknya sudah dipakai lagi, kan seperti itu ya teman-teman. Jadi biarkanlah biar dia sempurna membetulkannya. Jadi relax aja, tidurnya 8 jam dalam satu malam gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Nah jadi gitu teman-teman, untuk menangani asam lambung dan anestesi psikosomatis pahami dulu ya di video saya sebelumnya. Nah sekarang kalian sudah tahu cara menanganinya seperti apa, lakukan saja ya. Dan sebelum melakukannya kalian harus sadari, harus paham, harus sadar bahwa kalian sedang sakit, jangan dibikin cemas gitu ya. Nah untuk psikosomatis karena pikiran yang jalan, tubuh yang merespon, jadi jangan kalian berpikirnya waduh ini sakit bakal lama nih, waduh sakit ini bakal lama. Jangan ya, karena nanti tubuh kalian akan merespon ya. Jadi sakitnya kalian itu akan lama gitu ya. Jadi kalian berpikirnya saya sembuhnya akan cepat, saya sembuhnya akan cepat. Nanti tubuh kalian meresponnya dan kalian akan sembuhnya dengan cepat. Nah itu teman-teman ya. Nah untuk pengobatan teman-teman ya, kenapa saya tidak memakai obat-obatan baik itu dari dokter atau herbal atau obat kampung atau obat apapun saya tidak pakai. Kenapa?
karena obat-obatan itu belum tentu cocok ya di tubuh saya. Karena waktu itu saya juga pernah memakai obat dari dokter itu semacam lansoprazol dan lain-lain sebagainya untuk obat lambung. Nah, tetapi ketika saya dapat informasi bahwa obat-obat asam lambung itu hanya bisa dipakai dengan beberapa waktu saja gitu ya. Jadi tidak dengan waktu yang sangat panjang gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena obat asam lambung itu hanya untuk membantu menetralkan asam lambung. Jadi yang asam lambungnya dulunya asam gitu ya. Nah, sekarang dinetralkan dengan obat-obatan yang dari dokter. Nah, sementara pencernaan kita itu akan sempurna ketika asamnya normal. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan sering memakan obat-obatan yang bisa menetralkan asam lambung, itu nanti energinya tidak akan terserap dengan sempurna, dan kemudian sel-sel yang membantu pencernaan pun itu tidak akan bekerja dengan baik ya. Jadi ketika saya meminum obat dari dokter, saya kasih jarak ya beberapa, kalau nggak salah waktu itu saya 1 bulan ya minum obat dari dokter. Ketika 1 bulan itu tidak ada perbaikan, saya hentikan ya. Karena kenapa? Ketika saya makan wortel, keluarnya wortel lagi ya. Terus ketika saya makan daging, keluarnya daging lagi. Ketika makan buah pepaya, keluarnya pepaya lagi. Saya waktu itu shock ya, kenapa ini makan jadi begini. Saya cari informasi ya, waktu itu saya cari informasi, ternyata itu pengaruh daripada obat-obatan penetral asam lambung itu sendiri. Dan ketika saya hentikan, ternyata memang ada perubahan ya. Jadi ketika makan pepaya, keluarnya bukan pepaya lagi. Nah itu teman-teman ya. Jadi untuk obat-obatan, pelajari dulu obatnya seperti apa, kemudian kondisi kalian seperti apa, pelajari dulu biar kalian paham gitu ya. Dan kemudian kenapa saya tidak memakai obat-obatan herbal. Nah, obat-obatan herbal itu untuk saya dulu tidak mengkonsumsi karena memang kondisi saya itu saya tahu persis ya. Itu dulu ensopagus saya itu sedang sakit di sini, ulu hati ya sedang sakit. Kemudian ada di sini ada panas, ada iritasi ya. Jadi kalau misalkan minum obat atau makanan sesuatu pun kalau misalkan yang bisa mengiritasi ya itu tidak saya makan ya, karena kasihan ya. Tenggorokan kita kasihan, lambung kita kasihan. Jadi saya tidak makan sama sekali ya untuk obat-obat herbal ya. Nah itu kemudian makanan apapun yang bisa menyebabkan bertambahnya iritasi itu saya tidak ya, semacam garam gitu ya. Garam itu sekarang begini berpikirnya ya, itu lapisan kulit dalam di kerongkongan atau di lambung ya, itu kan sedang rentan lapisannya sedang rentan gitu. Ketika masuk garam ya, itu nanti teriris lagi ya, terkikis lagi. Jadi lapisannya itu akan tergosok lagi lah, kalau dikatakan kasar akan tergosok lagi, nanti tipis lagi. Kapan akan membaiknya ya? Nah waktu itu saya pahaminya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi saya bantunya tidak memakan yang bisa menyebabkan kikisan atau yang bisa menyebabkan iritasi di kulit bagian dalam ya. Jadi soalnya kulit bagian dalam itu sangat tipis sekali ya. Nah itu teman-teman, jadi saya hentikan, saya tidak makan sama sekali, saya tidak konsumsi sekali. Jadi saya cara menyembuhkannya hanya dengan 3P. Pola makannya diatur ya, dari mulai jamnya diatur, jenis makanannya diatur, jangan yang aneh-aneh lah, jangan yang bisa menyebabkan asam lambungnya terjadi lagi ya. Kemudian pola hidupnya saya teratur ya, tidurnya 8 jam dalam 1 malam ya, karena untuk menyempurnakan sel kita, yang memperbaiki sel yang rusak itu biar sempurna hasilnya. Jadi saya 8 jam biar besoknya ketika dipakai lagi itu agak enakan gitu ya. Nah itu teman-teman. Kemudian pola pikirnya gitu ya, pola pikirnya dirubah. Jadi yang dulunya bertanya-tanya ini penyakit apa, ini penyakitnya, cara jalan keluarnya gimana, bakal mati, tidak ya teman-teman ya. Jadi saya berpikirnya hal yang sangat wajar saja, jangan dibikin cemas. Nah itu teman-teman ya. Jadi menyadari kalau kita itu sedang sakit ya. Jadi menyadari kalau kita sedang sakit, dan sekarang itu pertanyaannya dirubah biar cepat sembuh, biar aktivitas tidak terganggu. Bagaimana saya menjalani hidup dengan penyakit ini?
bukan bagaimana saya menyembuhkan penyakit ini, bagaimana saya nanti kalau hidupnya tidak panjang lagi, bagaimana dengan istri saya kalau saya mati. Bukan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi berpikirnya bagaimana cara menjalankan hidup ini dengan penyakit ini. Nah gitu aja teman-teman. Jadi kalau misalkan kita menjalani aja, sabar, tenang, jalani aja, lambat laun kalian akan sembuh ya teman-teman ya. Karena yang saya rasakan sendiri ya, untuk pribadi saya waktu itu sembuhnya dengan terlupakan ya. Jadi saya itu melakukan aktivitas aja, aktivitasnya, tetapi jangan yang ada beban pikiran ya. Jadi kalau misalkan melakukan aktivitas itu jangan sampai aktivitas itu ada beban pikiran ya, jangan ya. Jadi saya itu waktu itu melakukan aktivitasnya yang menyenangkan saja, yang hobi, yang bikin saya seneng, yang bikin saya hobinya menyenangkan gitu, yang bisa bikin saya tersenyum gitu. Nah seperti itu ya. Jadi berpikirnya tidak berpikir tentang penyakit, tidak berpikir tentang sensasi, jadi berpikirnya tentang kesenangan saya. Waktu itu saya sering nanam pohon, waduh ini pohon saya nih seminggu lagi berbuah nih, waduh ini pohon saya nih 2 minggu lagi bakal dipanen gitu, waduh nanti kalau dipanen dimasak, dimakan enak gitu. Jadi berpikirnya ke sana lah, bagaimana ini tanaman saya itu bisa supaya tumbuh subur, oh harus pakai pupuk. Nah itu ya, jadi saya melakukan hobinya seperti itu ya. Jadi tanpa disadari saya itu berpikirnya ke sana, jadi pikiran yang lain-lain itu tidak sama sekali terlintas waktu itu ya. Nah itu teman-teman ya, jadi lakukan hobi yang menyenangkan ya. Kemudian berolahraga, kalau misalnya olahraganya belum kuat, jalan-jalan saja sekuatnya ya. Nah itu teman-teman ya, bagaimana cara menangani asam lambung GERD anxieties psikosomatis. Nah seperti itu teman-teman. Jadi kalian jangan dibikin was-was, kalian jangan dibikin cemas, sadari, pahami. Kalau misalnya kalian sudah sadar, kalian sudah paham, kalian akan tenang, kalian akan rileks, lalu menjalankan metodenya seperti apa ya. Nah itu teman-teman. Oke teman-teman, video dari saya mungkin cukup sekian dari sampai sini. Mungkin selanjutnya akan saya share lagi video tentang yang lainnya lagi. Doakan saja supaya saya tetap sehat selalu, biar saya tetap bisa nge-share video-video selanjutnya terhadap kalian, biar kalian juga dapat manfaatnya. Semoga video saya bermanfaat, semoga kalian bisa sembuh dengan sempurna, bisa sembuh dengan total, karena kesembuhan itu adalah kerinduan kita ya, hal yang sangat dirindukan oleh kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Nah itu teman-teman video dari saya. Selanjutnya sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Semoga kalian tetap sehat, sehatnya tetap bertambah ya, dan kalau yang sedang parah-parahnya sekarang bersabar aja, nanti juga sembuh ya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.